kakak tuan muda sudah berpesan. Kalian semua harus ingat. Ikut aku, kita kasih pelajaran yang berharga si kampungan itu. "20 tahun lalu aku ditukar oleh pengasuh jahat. Putriku curi identitasku, nikmati kasih sayang keluarga Qin. Sementara aku dibuang ke gunung, hampir dimakan anjing liar." Berhenti! "Kamu bicara sama aku?" Kakak tuan muda suruh aku sampaikan, kalau pulang ya jaga sikap. Nona Jao Jao sudah biasa dimanja. Dia nggak terima ada yang merebut perhatian yang cuma untuk dia doang. "Tak tahan, usir dia. Aku putri kandung sejati keluarga Qin. Aku pulang kali ini untuk ambil kembali semua yang hak aku." Nona Mingyue, aku nasihatin, hati-hati bicaranya. Nona Jao Jao adalah mutiara hati seluruh keluarga Qin. Satu-satunya adik yang diakui kakak tuan muda. Berani kau? "Pelayan cuma bisa melayani. Berani mengancam aku? Gak tahu mati. Kalian berempat, sekutu dengannya juga?" Bukan. Seret dia masuk. "Aku mau lihat. Kakak yang belum pernah ketemu itu, mau bilang apa? 20 tahun lalu, aku diselamatkan dari mulut anjing liar. 20 tahun ini, sudah melewati cobaan yang tak terhitung. Cuma 2 bunga di rumah kaca, mau mengendalikan aku? Gak ngaca diri." Ayah, ibu, kalau kalian sudah putuskan untuk bawa kakak pulang, ya aku nggak akan mengganggu kalian lagi di sini. Meskipun Mingyue pulang, kamu tetap buah hati paling disayang ayah ibu. Jangan khawatir, Jiao Jiao. Aku cuma akan mengakui kamu satu-satunya adik. Si cewek liar itu kalau berani ganggu kamu, aku pasti nggak bakal main-main sama dia. Kampungan, lu emang putri kandung sejati, terus-terusan gimana? Sekarang gue yang jadi pusat perhatian dan kasih sayang semua orang. Lu mau lawan gue pakai apa? Ini kenapa, Nenek Tiri? Nenek harus kasih keadilan buat hamba. Tadi hamba cuma ngerjain perintah nenek, menyambut Nona Mingyue di pintu gerbang. Tapi Nona Mingyue entah kenapa langsung ngamuk. Sampai mukulin hamba kayak gini. Kan udah gue bilang jangan dijembatin balik, kalian pada ngel aja. Dia hidup di kampung seumur hidup, mana mungkin ada etiket? Dibiarin tinggal di keluarga Qin, entar malah bikin onar lagi. Xiaolang, lu ngomong apaan sih? Mingyue kan adik kandung lu sendiri. Dia baru datang, bisa diajari aturan pelan-pelan. Kak, papa bener. Kakak itu putri kandung sejati keluarga Qin. Walaupun dia bikin salah apapun, kita harusnya ngertiin dan nerima dia. Jao Jao, mama tahu kamu yang paling baik hati. Mau minta ampun buat kakakmu, tapi tindakan mukulin orang kali ini benar-benar keterlaluan, harus dihukum berat. Kampungan, cewek kasar kayak lu yang baru datang langsung main tangan. Mau saingan sama gue? Tunggu, gue hancurin lu diam-diam. Mainin peran cewek manis sok polos ya? Kayaknya siapa aja bisa. Kenapa lu diam aja? Guru dari kecil ngajarin aku. Nggak ada aturan, nggak bakal tertib. Orang yang lebih tua belum nyuruh Mingyue bicara. Mingyue nggak berani bicara. Nenek, jangan percaya omongan manis dia. Kalau beretiket, mana mungkin baru pulang langsung mukulin orang? Mingyue, kamu jelasin, kenapa mukulin orang? "Nenek, aku akui mukulin orang itu salah. Tapi pelayan ini pakai nama kakak. Dihina dan disusahkan seenaknya. Aku nggak percaya kakak sendiri bakal nyuruh orang lakuin ini, jadi aku nggak tahan." Sial, si bebel kepala batu ini malah pura-pura. Nenek Tiri. Nona Mingyue lagi ngomong sembarangan. Hamba bersumpah nggak pernah sekali-kali nyusahin dia. "Nenek, di HP hamba ada buktinya." Nona Mingyue, kakak tuan muda menyuruhku menyampaikan pesan. Kalau sudah pulang, berlakulah sopan. Nona Jao Jao sudah terlalu dimanjakan. Dia tak rela hak eksklusifnya direbut. Ini ulahmu. Aku. Nenek Tiri. Ini inisiatifku, tak ada kaitannya dengan kakak. Diam kau. Mingyue, untuk masalah ini, nenek yang lalai. Aku akan menghukum mereka dengan tegas. Wang Lei dan Xiaolang. Dan juga akan memberimu kompensasi terbesar. "Terima kasih, Nenek." Xiaolang, kartu hitammu disita. Dalam setahun, kau tidak boleh menggunakan harta keluarga Qin. Wang Lei diusir dari keluarga Qin, tidak akan diterima lagi. Bu, Xiaolang sudah tahu salahnya.
Masalah kecil begini, suruh saja dia minta maaf pada Mingyue. Tidak perlu dihukum segitu berat. Justru karena kau memanjakan Xiaolang tanpa batas, dia jadi bertindak semaunya, seenaknya sendiri. Keputusan ini sudah aku ambil, jangan banyak bicara lagi. Kak, kenapa kebetulan sekali kau rekam video itu? Jangan-jangan dari awal kau sudah tidak percaya pada keluarga Qin. Tidak percaya pada ayah ibu, dan sudah berjaga-jaga? Adik, aku dari kecil hidup di desa, hari ini baru pertama kali. Melihat villa mewah seperti ini, jadi tidak tahan ingin merekamnya. Kebetulan merekam kakak agar kau dapat perhatian eksklusif. Menyuruh Wang Lei menyusahkanku. Kau masih berani bicara? Putri keluarga Qin yang terhormat. Gak punya wawasan sedikit pun, lihat villa aja mau direkam. Kalau tersebar, memalukan nama keluarga Qin. Kalau dulu aku tidak ditukar, aku juga bisa tinggal di villa besar sejak kecil. Hidup berkecukupan, ikut ayah ibu melihat banyak dunia. Kak, meski kau rekam video, jangan serahkan ke nenek. Tidakkah kau tahu, kondisi nenek tidak baik, tidak boleh dibuat marah? Adik, pendapatmu salah. Barusan nenek tanya aku kejadiannya. Sebagai cucu, mana mungkin aku berbohong pada nenek? Lagi pula, penyebab nenek marah bukan karena aku mengatakan fakta. Tapi karena kakak menyasariku, kau harus ingatkan dia. Mingyue berkata benar. Benar ya benar. Salah ya salah. Salah tetap salah. Jangan jadikan kesehatanku alasan mengaburkan fakta. Apapun yang kakak katakan pasti benar. Aku peduli pada kesehatan nenek juga salah. Ternyata di keluarga ini, aku cuma sampah. Qin Mingyue, Jiao Jiao itu baik hati. Kenapa kamu selalu usil padanya? Semua gara-gara kamu pulang. Bikin rumah ini jadi berantakan. Nona Mingyue Jiao biasa dimanja. Nggak tahan dikit udah ngambek. Kamu kakak, harus sabar. Walau aku hidup di desa, aku tahu semua harus pakai logika. Hari ini jelas-jelas aku yang terus-terusan jadi sasaran. Tapi kakak malah bilang aku yang ngebully adik. Mama suruh aku ngalahin adik. Mana ada aturan kayak gitu? Kalau di rumah ini semuanya nggak adil, mending aku balik aja. Mingyue, selama nenek masih ada, siapa yang berani perlakukan kamu nggak adil? Dari kecil sampai besar. Di samping Mingyue nggak ada satupun keluarga. Nenek adalah orang pertama yang mau lindungi Mingyue. Kalau nenek suruh Mingyue tinggal, Mingyue tinggal. Mingyue nurut sama nenek. Bertahun-tahun di luar, pasti susah ya, nak. Kalian berdua dari kecil dimanja, hidup mewah. Pasti nggak bisa ngerasain betapa susahnya hidup Mingyue di luar. Sudah. Sekarang Mingyue udah pulang. Kalian harus akur mulai sekarang. Kejadian kayak hari ini, jangan sampai terulang lagi. Ayah tenang, aku pasti akur sama kakak dan adik. Biar kalian gak khawatir. Xiaolang, Jiao. Lihat tuh Mingyue sopan banget. Kalian harus banyak belajar dari Mingyue. Sikap kalian berantakan. Mau jadi apa? Si nenek tua, suruh aku belajar dari si kampungan? Aku kesel banget. Mingyue, gelang ini hadiah dari nenek, suka nggak? Cantik banget. Aku suka sekali. Terima kasih nenek. Syukur kalau suka. Nenek, kok pilih kasih banget sih? Xiaolang, kamu ngomong gimana sama nenekmu? Apa yang salah dari omonganku? Jiao uang jajan per bulan cuma 500.000. Sedangkan Qin Mingyue belum 10 menit pulang. Langsung dikasih gelang bernilai jutaan sama nenek. Kalau bukan pilih kasih, apalagi? Kakak, jangan ngomong gitu. Aku kan memang bukan cucu kandung nenek. Mana berani minta perlakuan sama kayak kakak. Mingyue, cepat kembalikan gelangnya ke nenek. Biar semua lega. Kampungan sok-sokan jadi cewek alim. Emang kamu sanggup? Mingyue, ayo cepat kembalikan gelangnya ke nenek. Jiao uang jajan 500.000 sebulan. 20 tahun jadi 1,2 miliar. Makanan dan pakaiannya juga yang paling mewah. Sementara aku terbuang 20 tahun di luar. Satu-satunya hadiah pulang cuma gelang ini. Tapi mama dan kakak malah merasa aku nggak pantas terima. Mingyue, nenek tahu hatimu sakit. Bertahun-tahun di luar, pasti menderita banget.
Susah-susah pulang, malah dikerjain. Gelang nenek udah jadi milikmu. Siapapun nggak bisa ambil. Mingyue pulang dari jauh, kalian sebagai orang tua. Masa nggak ada tanda-tanda perhatian? Mingyue, di kartu ini ada 3 juta. Ambil dulu. Nanti papa pelan-pelan gantiin. Terima kasih, Papa. Maaf, Mingyue. Mama lagi nggak fokus. Sampai lupa siapin hadiah buat kamu. Nanti mama pasti gantiin. Mama, kalau yang pulang itu Jiao Jiao. Mama juga bakal lupa? Mingyue, ini dulu buatmu. Terima kasih, Ibu. Kampungan, ini semua seharusnya milikku. Berani-beraninya kau ambil. Mingyue, tasmu kok besar banget. Isinya apa sih, kayaknya? Kakak sepertinya sangat perhatian sama isi tas ini. Nggak mau orang lain tahu, ya? Dibungkus rapat-rapat gini, kemungkinan isinya barang-barang dalaman. Seperti bra, celana dalam, atau stocking. Bisa jadi juga ada mainan dewasa khusus. Asalkan Qin Mingyue mau membuka tasnya. Gambaran anak baik-baik yang dia bangun di depan nenek tiri. Langsung akan hancur berantakan. Pasti barang-barang yang memalukan. Kalau enggak, ngapain takut dilihat orang? Bukan, ini isinya. Udah, buka aja. Biar semua lihat. Kakak, tadi kan bilang nggak boleh bohong sama nenek? Nenek tanya isi tasnya apa, kakak nggak mau kasih tahu. Itu namanya bukan bohong? Mingyue, ada apa sih yang nggak bisa diketahui keluarga? Jangan-jangan kau masih anggap kami orang luar? Mingyue, kalau memang nggak mau diperlihatkan ke nenek. Ya udah, nenek nggak lihat. Jangan dipikirin. Mingyue, buat apa kamu bawa barang-barang ini pulang? Bawa sampah-sampah ke villa keluarga Qin. Nggak malu? Nenek, ini semua oleh-oleh khas dari Provinsi Shanhe. Kue lapis dan martabak ini buatan tangan saya. Ada bawang putih Zhangxian Weizuo, apel Yanes, cabai Lanling. Saya butuh waktu lama untuk mengumpulkan oleh-oleh lokal ini. Sengaja mau dibagi-bagikan ke keluarga. Oh, ternyata begitu. Langka sekali kau punya hati yang berbakti. Tapi kenapa nggak dikeluarin dari tadi? Malah bikin orang lain salah sangka. Nenek, saya lihat rumah ini mewah sekali. Semua orang juga pakai barang-barang branded. Saya takut kalau keluarin ini, nanti diajak kakak dan adik. Maafkan saya, Nenek. Ini benar-benar barang terbaik yang bisa saya temukan di desa. Mingyue, kau memang anak yang berbakti. Ini salah nenek, membuatmu pulang dan terus-terusan disalahpahami. Hadiahmu ini, bagi nenek, lebih berharga dari apapun. Nenek, coba cicipi kue lapis ini, makanan khas daerah kami. Saya khawatir gigi nenek tidak kuat, jadi saya buat adonan lembut. Mingyue, masakanmu enak juga, jujur saja. Nenek juga aslinya dari Shanhe, lama tidak merasakan kue lapis yang seotentik ini. Kalau begitu, nenek harus makan banyak ya. Aku kesal sekali. Si kampungan itu pamer lagi sok suci. Kamu mau ngapain? Nenek bilang, saya harus bagi-bagikan oleh-oleh khas daerah. Coba kamu cicipi ini. Kamu suruh aku makan benda ini? Ini untukmu. Semoga karirmu ke depannya makin bersinar. Mingyue di desa. Mengumpulkan oleh-oleh sebanyak ini pasti tidak mudah. Semuanya, jangan ada yang berani menyia-nyiakannya. Qin Mingyue. Kamu kejam sekali. Mingyue, buat apa kamu bawa barang ini? Dia pulang bawa ini, pasti ada maksud jahat 100%. Qin Mingyue, kamu bawa barang ini. Mau pukul siapa? Mingyue, kamu jelaskan, untuk apa barang ini? Nenek dengar penjelasanmu. Nenek, lihat huruf G, kebajikan, di penggaris itu. Nenek, ini penggaris kebajikan, Hashanhe. Guru ajarkan, teladani Nabi Konghucu, introspeksi 3 kali sehari. Aku menggunakan penggaris ini untuk mendisiplinkan diriku sendiri. Tidak berani sedikit pun menyimpang dari hati nurani dan kebajikan. Bagus, Mingyue. Kamu tinggal di desa. Tapi bisa melakukan semua ini, sungguh tidak mudah. Bahkan nenek harus belajar darimu.
Nona Jiao Jiao memang dimanja oleh kalian semua. Sekarang biarkan dia merasakan sedikit penolakan juga tidak apa-apa. Lebih baik kita ajak Nona Mingyue melihat-lihat kamarnya. Jangan marah, Jiao Jiao. Tunggu kesempatan yang tepat. Aku pasti akan menghajar habis-habisan si kampungan itu. Tidak bisa. Aku tidak tahan sedetik pun, harus menghadapinya sekarang. Jiao Jiao, sekarang nenek tiri, ayah, ibu semuanya ada di sini. Kita tidak nyaman untuk bertindak langsung terhadapnya. Siapa bilang harus bertindak fisik? Aku punya satu cara. Ide ini bagus. Kalau berhasil, meskipun ayah ibu tidak mengusir Qin Mingyue keluar rumah, pasti mereka akan membencinya. Satu-satunya kesulitan adalah bagaimana menipunya agar masuk ke kamarmu. Bagaimana kalau begini? Kalian kok masuk? Nenek, aku sangat suka kamar ini. Aku pilih yang ini. Apa maksudmu? Jauh-jauh, tadi karena Xiaolang berbuat salah. Nenek berjanji memberi kompensasi pada Mingyue. Karena Mingyue suka kamar ini. Bisakah kamu ganti ke kamar baru? Tidak mungkin. Ini kamarku. Atas dasar apa dia yang menempatinya? Kalian terlalu pilih kasih. Atas dasar apa Qin Mingyue baru kembali? Lalu harus diberi kamar terbaik di seluruh villa ini? Mingyue, coba lihat, bisakah kamu pilih kamar lain? Maaf, Nenek. Aku tidak tahu ini kamar terbaik di villa. Sejak kecil aku tinggal di gubuk tanah bocor di desa. Sudah terbiasa. Sekarang pulang, asal ada tempat tinggal, aku sudah sangat bersyukur. Anak baik, jangan bicara begitu. Ini nenek yang kurang pertimbangan. Kamu sudah menderita. Kamu tinggal di sini dengan baik, tak ada yang berani protes. Jauh-jauh, kamu sudah menikmati hidup 20 tahun di keluarga Qin. Sementara kakakmu menderita 20 tahun karena kamu. Sekarang kamu bahkan tidak mau memberinya sebuah kamar? Nenek, ayah, ibu, saya sarankan kita keluar dulu. Biarkan Mingyue dan Jiao Jiao berbicara berdua dengan baik. Ini juga bisa meningkatkan ikatan persaudaraan mereka. Dengar baik-baik, si kampungan. Putri keluarga Qin cuma bisa aku. Qin Jiao-Jiao, jangan mimpi merebut hakku. Ibumu cuma babu. Ayahmu aja nggak jelas siapa. Dasar anak haram, berani ngaku putri Qin. Diam mulutmu. Baru satu kalimat udah mental jebol. Berani lawan aku? Nih, si kampungan, hari ini aku yang bakal ngajarin kamu pelajaran. Gitu doang? Kamar ini nggak ada CCTV. Coba tebak, kalau nenek tiri, papa mama. Lihat aku kayak gini sekarang, mereka bakal mikir apa? Nggak ada kamera, berani-beraninya pura-pura di depan aku? Kamu mau apa? Coba aja pura-pura lagi, langsung aku patahin kaki kamu. Jadi di depan nenek, omonganmu soal Konfusius. Introspeksi diri 3 kali sehari, itu semua cuma kebohongan doang. Bener banget. Kalau orang kaya kamu ketemu Konfusius, pasti langsung ditusuk mati. Pedang Konfusius namanya kebajikan. Untuk basmi orang jahat bengkok licik. Pandai bicara tapi munafik, dasar pelakor licik. Nenek, papa, mama. Aku dengar dari kamar ada teriakan minta tolong Nona Jiao Jiao. Jangan-jangan Nona Jiao Jiao diganggu? Kampungan, nggak nyangka. Aku udah koordinasi sama kakak tuan muda. Buat ngatur cara nakalin kamu. Sekarang nenek dan papa mama bentar lagi masuk. Berani-beraninya mukulin aku? Kamu bakal bayar mahal untuk ini. Kamu ini. Qin Mingyue, dasar pelakor mati. Konfusius mana mungkin suruh orang. Dasar bodoh. Konfusius kan bawa 72 cendekiawan ahli debat. Plus 3.000 saksi mata buat buktiin. Aku mana punya. Ada apa ini? Yang berbaring di tanah untuk mengerjai orang. Bukannya seharusnya Nona Jiao Jiao? Kok jadi Qin Mingyue? Jauh-jauh, ini bagaimana ceritanya? Dia sengaja berbaring di tanah untuk menjebakku. Cepat katakan, kenapa kamu mau mengerjai Jiao Jiao? Apa kamu mau mengusir Jiao Jiao? Kamu kok jahat sekali. Xiaolang, urusannya belum jelas. Kamu perhatikan ucapanmu. Ayah, Jiao Jiao itu baik hati. Tidak pernah bohong. Pasti Qin Mingyue. Diam kau. Mingyue, kamu jangan takut, ada nenek di sini. Terima kasih, Nenek. Jauh-jauh, tadi kamu bilang, Mingyue sengaja berbaring di tanah untuk memfitnah kamu. Lalu luka di wajahnya itu bagaimana? Apa dia sendiri yang pukul? Ya, itu juga dia sendiri yang pukul. Dan dia hampir saja membunuhku. Karena dengar kalian datang.
Baru dia berbaring di tanah pura-pura kasihan. Dia licik banget. Kamu kelihatannya seperti hampir dibunuh. Enggak, bukan. Kim Mingyue pukul pakai penggaris itu tepat di bokongku. Kalau ketahuan, gimana aku nanti? Jiao Jiao, kamu terluka di mana? Parah enggak? Cepat, biar kakak lihat. Kakak, jangan tanya-tanya lagi. Aku nggak terluka. Jiao Jiao, menghadapi orang seperti Qin Mingyue, kamu nggak boleh terlalu baik hati, harus ungkap kelakuan buruknya. Udah. Aku bilang nggak terluka yang nggak terluka. Kamu nyebelin nggak sih? Mingyue, kamu ceritakan ke nenek. Tadi apa yang terjadi? Nenek, maafkan, bikin nenek khawatir. Aku jatuh sendiri, bukan karena adik. Tolong jangan salahkan adik. Mingyue, sampai saat-saat seperti ini, kamu masih mau coba lindungi Jiao Jiao? Waktu di desa, aku sering kelaparan dan dipukuli, sudah terbiasa. Hal kecil kayak gini nggak apa-apa kok. Bisa kembali ke sisi nenek, ayah, ibu. Sudah jadi kebahagiaan terbesarku. Sudah menderita, ini cuma salah paham. Urusan ini sudahi saja. Nggak boleh. Mingyue diperlakukan semena-mena sampai begini. Mana bisa bilang, sudahi, lalu selesai. Nona Jiao Jiao, cepat minta maaf ke kakakmu. Kenapa aku yang dipukul malah harus minta maaf ke dia? Ayah, Jiao Jiao ini harga dirinya tinggi. Kalau disuruh minta maaf ke Qin Mingyue, dia pasti nggak bakal nerima. Kakak tenang aja, aku nggak perlu adik minta maaf kok. Aku cuma mau merawat nenek di sini. Ayah sama ibu. Lihat tuh kalian berdua, Mingyue ini betul-betul dewasa. Coba bandingin sama kalian, harusnya kalian belajar dari dia. Qin Mingyue ngomong apa aja pasti benar. Aku ngomong apa aja pasti salah, cuma karena aku bukan anak kandung. Kalian jadi berat sebelah gini. Jiao Jiao, kamu masih nggak sadar salah? Aku nggak salah, semuanya salahnya Qin Mingyue. Bangsat. Ayah berani mukul aku? Walaupun jauh-jauh salah, ayah cukup tegur dia aja. Ngapain sampai mukul anak? Dia jadi semena-mena kayak gini, ya karena kalian terlalu manjain dia. Ayah jangan marah, aku beneran gak masalah kok sama hal ini. Adik udah tukeran identitas sama aku bertahun-tahun, udah kebiasa. Terus dimanja sama seluruh keluarga, tiba-tiba aku pulang. Wajar aja dia gak langsung nerima. Jiao Jiao, karena kakakmu baik hati, nggak mau mempermasalahkan ini, ya udah kita lupakan aja. Cepat bilang terima kasih ke kakakmu. Makasih, Kak. Urusannya selesai. Jangan diulang. Aku juga capek, mau istirahat dulu. Mingyue, kamu istirahat yang cukup ya. 3 hari lagi itu, ultah ke-80 kakek dari keluarga Shen. Perwakilan kota Jiang akan datang, kamu ikut. Nanti ayah umumkan anak perempuannya sudah pulang. Ya, terima kasih ayah. Nanti aku pasti bakal tunjukin yang terbaik. Qin Mingyue, dari kecil sampai gede, belum ada yang ganggu aku. Ini belum selesai. Kalau pas ultah kakek Shen nanti semua orang pada tahu. Kamu itu cuma anak babu. Gimana perasaan mereka? Kalau berani bocorin hal ini, aku nggak bakal lupa sama kamu. Tenang aja, aku pasti bakal bocorin. Kamu udah nyuri identitasku selama 20 tahun, sekarang aku udah balik. Waktunya kamu kembali ke wujud aslimu yang kampungan. Qin Mingyue, dan aku kasih tahu. Ahli waris keluarga Shen, Shen Mo, itu tunanganku. Kalau nanti kamu berani buat onar, kamu bakal terusir dari keluarga Shen dan keluarga Qin. Ahli waris keluarga Shen namanya Shen Mo. Kak Mo juga namanya Shen Mo. Mungkin dia juga tinggal di Jiangcheng. Jangan-jangan sama? Nah, takut kan? Asal kamu mau pergi dari keluarga Qin, aku bisa maafin kejadian hari ini. Siapa tahu, aku malah kasih kamu baju dan perhiasan bekasku. Pergi sana. Oke, kamu nanti lihat aja. Mingyue, akhirnya kamu ingat. Buat nelpon aku. Kak Mo, aku udah sampai di Jiangcheng. Bagus. Sudah 5 tahun. Guru mau lepaskan kamu. Di mana kamu? Aku langsung nyamperin. Kak Mo, aku mau nanya sesuatu. Apa kakekmu ulang tahun 3 hari lagi? Iya, nih. Kok kamu tahu? Ternyata benar kamu. Kalian berdua kenal? Kak, aku traktir kamu makan, buat minta maaf soal kemarin. Mingyue, aku juga udah mikir. Kita kan keluarga. Nggak perlu bertengkar. Kalau kamu mau kasih muka, ayo kita makan bareng di luar, lupakan yang dulu-dulu. Dan akur. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa.
Hah? Dasar kampungan bodoh. Akhirnya kamu ketipu juga. Kali ini, aku bakal bikin kamu hilang tanpa jejak. Kak, kamu duduk dulu di sini ya. Aku ke toilet dulu. Jiao, tunggu sebentar. Aku ikut. Ayo ke kamar mandi bareng. Wah, aktingnya payah banget sih. Aku penasaran, mau ngapain aja sih dua orang ini? Kau Qin Mingyue? Wah, adik ini berkarakter. Bisa dibawa ke ranjang. Pasti seru banget. Dia melotot ke aku. Aku paling suka yang galak-galak kayak gini. Elang botak. Kau lupa perintah paman kedua? Bang. Paman kedua cuma suruh kita lumpuhin dia. Kita main dulu sekali. Baru eksekusi, gak masalah kan? Aku setuju sama elang botak. Barang bagus, sayang kalau gak dimanfaatin sampai habis. Kalian bertiga sampah, cari mati ya. Yakin dia ada di dalam? Tuan muda, bisa dipastikan. 3 dari 4 raja besi ada di dalam. Sepertinya mau ngerjain seseorang. 3 raja besi turun tangan bareng. Ini memang langka. Tuan muda, mau masuk sekarang? Tangkap 3 raja besi. Hadiah ulang tahun kakek ke-80. Selain itu, aku juga penasaran, siapa sih di kota Jiang ini yang bisa bikin paman begitu hati-hati menghadapinya. Adik kecil, wajah galakmu bikin aku tergoda. Sebentar lagi kakak akan. 3 sampah tak bermoral. Beri pelajaran dengan tongkat. Bang Biao, tangkap dia. Hari ini gue mainin dia sampai puas. Gue gak layak disebut lang botak. Serang bareng. Cepetan, cepetan. Jangan sampai tujuan paman kedua kesampaian. Kakakmu? Kok bisa kau yang di sini? Mingyue. Maaf, tuan muda, paman kedua menyuruhku. Mengantarmu bertemu orang tuamu di alam baka. Kampungan. Kalau nggak mau mati, minggir sana. Dia orangku. Aku nggak izin kalian menyakitinya. Brothermu, kok kamu bisa ada di sini? Aku dengar kabar, 3 tangan kanan paman kedua bergerak bersamaan. Kupikir ini kesempatan emas buat menangkap mereka sekaligus. Makanya aku buru-buru ke sini. Paman kedua kamu. Bukannya dia yang dulu. Betul, dia orangnya. Ngomong-ngomong, Mingyue, kenapa kamu di sini? Terus gimana bisa bentrok sama anak buah paman kedua? Ceritanya agak rumit. Aku ini putri kandung sejati keluarga Qin yang ditukar waktu bayi. Pagi ini, Nona Jiao Jiao. Mingyue, jadi kamu ternyata putri kandung sejati keluarga Qin? Nona Jiao Jiao bukan cuma penipu, tapi juga punya hubungan khusus dengan paman kedua. Pantas saja. Dari dulu aku udah ngerasa banyak hal gak beres. Sepengetahuanku, Ibu Nona Jiao Jiao cuma pembantu di keluarga Qin. Gimana dia bisa nyambung sama paman kedua? Detailnya, kita harus bawa ketiga orang ini buat diinterogasi dulu. Baru bisa tahu. Tapi, apapun identitas Nona Jiao Jiao, hari ini dia berani macam-macam sama kamu, dia harus diberi pelajaran takkan terlupa seumur hidup. Yang sakiti Mingyue, kamu tahu harus ngapain? Tunggu dulu. Mingyue, Qin Jiao Jiao telah merampas identitasmu selama 20 tahun. Hari ini dia ingin menghancurkanmu. Jangan lemah. Dia yang mulai, aku hanya membalas. Berani pukul aku. Aku pasti tak akan membiarkannya begitu saja. Tapi bertindak juga perlu strategi. Mingyue, apa yang ingin kamu lakukan? Kak Mo, aku lihat di antara bodyguardmu.
Ada yang botak, mirip si botak di lantai itu. Kita bisa. Ide bagus. Nanti biar mereka saling curiga sendiri. Setelah si kampungan ini diselesaikan, tak akan ada lagi yang bisa mengancam posisiku. Begitu aku menikah dengan Kak Mo, aku akan menjadi ratu kota Jiang. Jiao Jiao, Qin Mingyue sudah hilang begitu saja? Bagaimana kalau nenek tiri dan ayah menyelidiki? Tenang, ayah angkatku pasti sudah mengatur semuanya. Syukurlah. Jangan pukul lagi, mohon, jangan pukul lagi. Aduh, sakit sekali. Kalian siapa? Kenapa memukuli kami? Jiao Jiao. Bukannya ketiga orang itu yang dikirim ayah angkatmu? Kenapa mereka malah menyerang kita? Aku tahu. Pasti ini juga ide ayah angkatku yang bijaksana. Dia pasti takut kita dicurigai orang tua. Pura-pura terluka untuk hilangkan kecurigaan. Tapi tak perlu sekejam ini juga. Lenganku sampai patah. Kak, tahan saja. Kalau tidak dibuat realistis, mana bisa membohongi ayah? Kalau tebakanku benar, si kampungan itu menderita 100 kali lipat. Jiao Jiao, dengan kata-katamu itu, hatiku jadi sedikit lebih lega. Nona Jiao Jiao, Xiaolang, ini bagaimana? Siapa yang memukul kalian sampai begini? Qin Mingyue, kenapa kamu baik-baik saja? Maksudmu apa? Jiao Jiao? Kalian bilang hari ini mengajakku makan untuk memperbaiki hubungan. Tapi malah membuangku di ruang VIP dan meninggalkanku. Aku takut terjadi sesuatu, makanya aku telepon ayah dan ibu. Masa nggak ada yang cari kamu di VIP? Nggak ada. Aku di ruang VIP terus sampai ayah ibu datang. Sial, jangan-jangan 3 orang itu salah kamar? Papa angkat bilang akan kirim 3 orang yang bisa diandalkan. Tapi malah ngirim 3 orang bodoh. Jiao Jiao, sebegitu inginnya kamu kakakmu kena musibah? Ayah, aku nggak bermaksud begitu. Aku cuma tanya-tanya aja. Kalian berdua kemana-mana selalu bikin masalah. Kalau hari ini kakakmu nggak telepon, mati dipukul pun nggak ada yang tahu. Bilang terima kasih. Terima kasih. Aku suruh supir antar kalian ke rumah sakit. 2 hari istirahat di rumah. Sebelum pesta ultah kakek Shen. Jangan kemana-mana. Kampungan, kali ini kamu beruntung. Lain kali, nasibmu nggak akan sebaik ini. Kamu mau apa lagi? Kak, aku cuma khawatir, kamu belum siapin hadiah buat kakek. Makanya aku pesankan satu khusus buat kamu. Kamu sebaik itu hati? Kak, kita kan satu keluarga. Kalau satu untung, semua untung. Masa ya aku mau celakain kamu? Baik. Hadiahnya aku terima. Kampungan, asal kamu keluarin hadiah ini di pesta ulang tahun. Kamu tamat. Qin Jiao Jiao, demi ngalahin aku. Kamu benar-benar mati-matiannya. Untungnya waktu itu, aku dapat info dari kakakmu tentang pantangan keluarga Shen. Kali ini, aku akan buat kamu gali kubur sendiri. Nona Jiao Jiao, kok bisa separah ini? Semua gara-gara si kampungan itu. Ortu udah kasihan sama dia. Bahkan mau ngangkat dia jadi anak angkat. Tapi dia masih nggak puas. Bahkan nyuruh orang buat mukulin aku sama kakakku. Gak mungkin deh. Masa anak angkat berani segitunya? Itu karena Nona Jiao Jiao terlalu baik hati. Selalu mengalah sama si kampungan itu. Bahkan sampai kasih kamar pribadinya ke dia. Tapi yang didapetin malah pengkhianat. Bener-bener kurang ajar. Nona Jiao Jiao, tenang aja. Aku yang bakal urusin ini buat lo. Xiao Yu, kamu tahu aja soal ini. Jangan gegabah, ya? Shen Yu ternyata cuma cantik doang, otaknya kosong. Gampang banget diprovokasi. Wah, bakal seru nih kelanjutannya. Ada apa? Sekarang aku perintahkan kamu untuk segera minta maaf ke Nona Jiao Jiao. Ini pasti adiknya brothermu. Nona Shen Yu, putri sulung keluarga Shen, ya? Kelihatannya, gak terlalu pinter gitu. Siapa sih orang bebal yang berani ganggu Nona dari keluarga Shen? Nakal sama Nona Shen Yu di Jiancheng? Sama aja bunuh diri. Sayang banget, padahal cantik. Aku ulangi sekali lagi. Cepat, sekarang juga, minta maaf ke Nona Jiao Jiao. Belum pernah ada yang berani sentuh aku sedikit pun. Kamu berani mukul aku di depan umum? Aku punya utang apa sama kamu? Maksud kamu apa sih? Kalau aku nggak utang, kenapa harus terima?
Wajahku dilemparin air? Aku lempar kamu. Karena kamu nggak mau minta maaf ke Nona Jiao Jiao. Si kampungan itu beneran mukulin Shen Yu? Brothermu kan terkenal. Sangat overprotektif ke adiknya. Nanti kalau brothermu datang, wah, bakal rame nih. Kenapa aku harus minta maaf ke dia? Kamu tahu nggak salah benarnya? Kamu cuma dengar cerita sepihak dari King Jiao Jiao. Langsung nyalahin aku. Siapa yang kasih kamu hak? Kamu cuma jadi alat buat King Jiao Jiao. Ngerti nggak? Omong kosong. Nona Jiao Jiao nggak mungkin bohong ke aku. Keluarga Shen juga nggak bakal biarin kamu semena-mena. Hei, orang. Tangkap orang yang ngacau di pesta ulang tahun kakekku ini. Siapa yang berani? Akhirnya kakak mau datang. Si kampungan ini bakal kena batunya nih. Kak, ada orang yang sakiti tunanganmu. Dia juga tampar adikmu. Kamu mau urusin nggak? Siapa? Ya si anak angkat keluarga Qin ini. Ming Yue, maaf ya, aku bikin kamu terhina. Bilang, siapa yang berani lakukan ini? Ming Yue lebih memilih menahan malu sendiri daripada cerita sama aku. Apa dia udah kecewa sama aku? Kak, kamu peluk-pelukan sama anak angkat Qin di depan umum. Bikin jauh-jauh malu banget. Diam lo. Kamu malah marahin aku cuma buat orang luar. Xiao Yu. Kamu yang guyurin Ming Yue? Kak, aku yang guyurin dia, tapi dia. Minta maaf. Kak, aku kan adikmu sendiri. Ku bilang sekali lagi. Minta maaf. Maafin aku. Kakakmu? Tadi cuma salah paham kecil, ngapain marah-marah gitu? Jiao Jiao, aku tahu kamu nggak suka aku balik ke keluarga Qin. Tapi bagaimanapun juga, kamu nggak boleh biarin Nona Shen Yu menghina aku seperti ini. Nggak, ini bukan urusanku. Ini Xiao Yu yang nekat sendiri mau guyurin kamu. Aku coba larang tapi nggak bisa. Qin Jiao Jiao, maksudmu apa? Kamu yang ngeluh ke aku, bilang anak angkat ini nyuruh orang. Pukulin kamu sama kakakmu, suruh aku yang urusin. Sekarang ada masalah, malah nyalahin aku doang. Xiao Yu, aku cuma ngeluh dikit ke kamu. Nggak nyuruh kamu main tangan. Siapa tahu kamu bakal segitu nekatnya. Qin Jiao Jiao, kamu benar-benar munafik. Hari ini aku baru sadar siapa kamu sebenarnya. Nanti kamu bakal dapat ganjarannya. Drama cakar-cakaran anjing ini lumayan seru juga. Shen Yu otaknya kosong, cuma fisiknya doang. Bisa dimanfaatin dengan mudah. Kakakku baru jadi anak angkat. Masih belum ngerti aturan, di acara ulang tahun kakek. Bikin banyak masalah, maaf ya. Aku putri kandung Qin sejati, bukan anak angkat. Putri kandung yang hilang selama 20 tahun. Nona Jiao Jiao lah putri angkat keluarga Qin. Dia anak pembantu rumah tangga kami. Qin Jiao Jiao ternyata cuma anak angkat? Wah, dramanya keterlaluan nih. Qin Jiao Jiao kok gak mirip Pak Qin, juga gak mirip Bu Qin. Ternyata anak pembantu keluarga Qin. Qin Ming Yue. Beraninya dia ngomong di depan umum. Jiao Jiao, meski kamu bukan anak kandung orang tua, tapi kamu tetap satu-satunya adik yang aku akui. Tidak. Orang tua dan keluarga Qin, semuanya harusnya milikku. Siapapun tak boleh merebut kasih sayang eksklusifku. Kak, bilang ke mereka sekarang. Aku ini putri kandung sebenarnya. Qin Ming Yue cuma ngomong sembarangan. Jiao Jiao, usaha kamu sia-sia. Sudah pasti. Kak, bahkan kamu pun gak mau bantu aku? Baiklah, Asal bisa bertahan sampai sesi pemberian hadiah. Saat Qin Ming Yue kasih hadiahku ke kakek Shen, aku bisa hancurkan dia sepenuhnya. Selamanya gak bisa buktikan identitasnya. mohon tenang. Aku Qin Lang, kakak tuan muda keluarga Qin. Jangan percaya kebohongan Qin Ming Yue. Aku jamin dengan integritasku. Jiao Jiao adalah putri keluarga Qin yang sah. Bukan anak angkat, apalagi anak pembantu. Kakak, dari bawah naik ke atas jadi anak angkat keluarga Qin. Kenapa masih belum puas? Apa? Harus usir aku, putri kandung sebenarnya? Mau kuasai segalanya di keluarga Qin baru berhenti? Kalian berdua benar-benar tak tahu malu. Qin Ming Yue, kamu yang sebenarnya anak angkat. Berani-beraninya merebut tempat orang lain. Sekarang juga minta maaf ke Jiao Jiao. Atau jangan salahkan aku. Siapa bilang anakku anak angkat? Ayah? Bukannya lagi bersama kakek Shen? Kok tiba-tiba datang sendiri? Ini habis sudah.
Hadirin sekalian, hari ini aku Qin Rongxuan. Manfaatkan pesta ulang tahun kakek Shen untuk umumkan. Putriku. Ayah, jangan umumkan identitas kakak sekarang. Jauh-jauh, maksudmu apa? Ayah jangan lupa, aku bukan cuma putrimu. Tapi juga tunangan brothermu? Kalau tiba-tiba umumkan kakak yang putri kandung, bagaimana perasaan brothermu nanti? Bagaimana pendapat kakakmu? Bagaimana nanti pandangan keluarga Shen? Kamu mengancam ayah? Ayah, aku ini semata-mata demi kepentingan keluarga Qin. Lagi pula, hubungan kerja sama keluarga Qin dan Shen sangat erat. Kalau sampai ada keretakan karena masalah ini, rugi besar, loh? Maksudmu, selama keluarga Qin dan Shen masih bekerja sama, kakakku harus terus dianggap anak angkat? Ayah, aku tahu tadi salah sebut kakak sebagai anak angkat. Aku akan minta maaf padanya sekarang, boleh kan? Sekarang yang penting tenangkan ayah dulu. Nanti baru bisa balikan keadaan. Sudahlah, pergilah. Qin Mingyue, kali ini kamu menang. Adik, tadi kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Bisa ulangi sekali lagi? Kamu jangan keterlaluan. Kalau adik tak mau minta maaf, tak apa. Aku tak akan permasalahkan. Kakak, tadi aku salah. Maafkan aku. Adik bisa mengakui kesalahan sendiri. Aku senang sekali. Asal kakak senang saja. Sial, kampungan. Sikap apa ini? Orang tua sedang memuji anak muda. Gila sih. Pak Shen datang. Akhirnya Pak Shen datang. Qin Mingyue, kamu akan segera tamat. Sial, kena duluan lagi sama si kampungan itu. Jiao Jiao, jangan marah. Semakin dia sombong sekarang, nanti tangisnya akan semakin menyedihkan. Betul, nanti giliran si jalang itu yang menangis. Ayo kita mendekat. Xiao Qin, putri Anda semakin lama semakin manis dan menggemaskan. Cocok banget sama Xiaomo juga. Kita tentuin tanggal pernikahan bareng keluarga? Hei, kakek tua. Mata Anda buta ya? Sayalah tunangan brothermu. Jadwal pernikahan kok dikait-kaitin sama Qin Mingyue? Apa hubungannya? Salah paham, Pak Shen. Ini putri sulung saya, Mingyue. Yang punya janji nikah sama Xiaomo itu adalah putri bungsu saya, Jiao Jiao. Kakek, sayalah tunangan brothermu yang sebenarnya. Anda salah orang tadi. Kakek Shen, ini sedikit hadiah dari saya. Semoga kakek sehat selalu dan panjang umur. Kak, kan kamu juga siapin hadiah buat kakek Shen? Kenapa nggak dikeluarin? Mingyue, isinya apa ini? Apa-apaan ini? Aku kan kasih dia cincin giok. Kok bisa berubah jadi buku tua ini? Jangan-jangan Qin Mingyue tahu sesuatu? Qin Mingyue, maksudmu apa? Ini kan acara ulang tahun penting kakek Shen. Kamu ngasih buku tua begini? Sengaja ya? Bikin kakek nggak enak hati. Kakak, aku ingat pas kamu baru pulang. Papa kasih duit banyak, tapi kamu nggak mau belanja. Cuma ngasih barang murahan begini buat ngejebak kakek. Muka keluarga Qin habis dipermalukan kamu. Kalian berdua diam. Kakek Shen aja belum bicara. Ngapain kalian banyak mulut? Mingyue, kenapa kamu kepikiran ngasih saya buku ini? Saya dengar dari brothermu. Nasihatin dia untuk lebih utamakan moral daripada untung. Cocok sama isi buku, jarang bicara soal untung, takdir, dan kebajikan. Makanya saya putuskan kasih Anda buku ini. Bagus, bagus sekali. Baru ini namanya berkelas. Baru ini namanya punya dasar pendidikan yang sesungguhnya. Qin Mingyue ngomong apaan sih? Berantakan banget. Sama sekali nggak ngerti. Ini malah edisi langka? Mata nenek tiri masih tajam ya. Ini memang edisi langka. Ini hadiah dari guru saya setelah saya lulus ujian di rumah amal Rui. Murid langsung sesepuh Rui? Betul.
Xiao Mo, kenapa nggak bilang dari dulu? Tentang status Nona Mingyue ini? Wah, saya belum sempat kasih tahu Bapak. Gadis yang bagus banget ini, kenapa bukan menantu saya? Xiao Qin. Anak perempuan mana yang dijodohkan dengan Shen? Anak bungsu saya, Jiao Jiao. Xiao Qin. Kamu punya anak sulung yang secakap ini. Tapi malah mau jodohkan si bungsu yang belum ngerti apa-apa? Apa nenek tiri meremehkan cucu saya, Xiao Mo? Jangan bercanda, nenek tiri. Perjodohan kita ini, kan sudah ditetapkan 5 tahun lalu. Mingyue baru kemarin saya bawa pulang. Xiao Qin, saya mau bicara baik-baik sama kamu. Bagaimana kalau perjanjian dulu itu? Nenek tiri, kakak-kakak semua sudah kasih hadiah. Sebagai calon menantu Shen, tak boleh ketinggalan. Ini hadiah ulang tahun dari saya. Song Jin. Sepertinya kamu juga sudah susah payah mempersiapkannya. Anda adalah kakeknya Brother Mo, otomatis juga kakek saya. Sudah seharusnya saya menghormati Anda. Sudah, buka saja lihat. Qin Mingyue, cuma modal buku tua lusuh. Bisa bikin si tua bangka itu senang sampai begitu? Lukisan kaligrafi kuno yang saya beli mahal ini. Pasti bikin dia terkejut sampai mulutnya menganga. Apa-apaan ini? Kamu sengaja mau bikin aku kesal, ya? Tidak. Bukan aku. Jiao Jiao, aku udah ngingetin kamu berulang kali. Cincin giok itu pantangan di keluarga Shen. Kenapa hari ini kamu malah ngasih hadiah itu? Kakak Mo, pasti ada salah paham di sini. Tolong percaya sama aku. Kakek Shen, ini sebenarnya gimana sih? Kenapa cincin giok jadi pantangan di keluarga Shen? Dulu, ada orang yang ngasih aku cincin giok. Katanya gioknya dari tambang di Gunung Barat. Aku suruh orang tua Xiao mau periksa ke Gunung Barat. Malah mereka tewas dalam kecelakaan mobil yang aneh. Ternyata, ada hubungannya dengan kejadian sebesar ini. Aku tahu. Pasti kakakku. Dia yang sembunyi-sembunyi ganti lukisan kaligrafiku. Dengan cincin giok sialan ini. Qin Mingyue, kamu keterlaluan banget. Buat mencapai tujuan gelapmu, sampai segitunya kamu berani. Semua orang lihat sendiri. Barang itu keluar dari kotak hadiah adik. Tapi kakak adik ini dengan enaknya nuduh aku. Mingyue, ayah percaya kamu. Urusan ini nggak ada hubungannya sama kamu sama sekali. Qin Jiao Jiao, kamu sendiri yang salah. Ngapain nyalahin orang lain? Kakak Mo, pasti dia yang ngelakuin cincin giok ini. Pagi tadi aku kasih ke Qin Mingyue. Sekarang muncul di kotak hadiahku. Kalau bukan dia, siapa lagi? Qin Jiao Jiao. Kalau ngomong gitu, siapin buktinya dong. Kalau enggak, aku pasti bakal bela Mingyue sampai tuntas. Kakak Mo, buktinya gampang. Kotak hiasanku ini dari tadi ada di bawah pengawasan CCTV. Coba cek rekaman kamera, pasti ketahuan siapa dalangnya. Qin Mingyue, kamu pikir aku nggak siapin jaga-jaga? Kali ini, aku bakal bikin kamu jatuh terpuruk. Bang Mo, tolong kamu minta orang periksa rekaman CCTV. Aku juga mau pakai kesempatan ini buat buktiin kalau aku nggak salah. SIS, kamu benar-benar nggak kapok sebelum lihat peti mati. Nona Mingyue, nanti kalau udah ketahuan. Beneran kamu yang ngelakuin, aku nggak bakal lupakan ini. Terus kalau ternyata nggak ada hubungannya sama aku? Kalau nggak ada hubungannya sama kamu, ya udah selesai. Mau apa lagi? Pak, aku dengar kakak di perusahaan keluarga Qin punya 10% saham. Aku juga mau diperlakukan sama kayak kakak. Nona Mingyue, jangan bermimpi. Bahkan Nona Jiao Jiao aja nggak punya saham. Kamu pikir kamu siapa, Mingyue? Nanti kalau udah terbukti kamu memang difitnah, aku bakal pindahin saham Xiaolang ke nama kamu sebagai ganti rugi. Pak, gimana bisa kamu ngelakuin ini? Aku kan anak kandungmu sendiri. Setiap orang harus tanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Urusan ini udah diputusin. Tuan muda, rekaman CCTV udah aku periksa. Dari awal sampai akhir. Nggak ada yang sentuh kotak perhiasan Nona Qin. Ini nggak mungkin. Kalau nggak ada yang sentuh lukisan kaligrafiku, gimana bisa berubah jadi cincin batu giok? Rekaman CCTV-nya di sini. Kalau nggak percaya, kamu lihat sendiri. Gimana bisa nggak ada? Di bagian mana yang salah? Nona, mobil ini adalah kendaraan khusus untuk kakak tuan muda dan Nona Jiao Jiao. Kalau Nona mau pakai mobil,
Bisa minta ke pihak bapak buat diatur. Pak Yo, aku dengar dari pembantu di rumah, anak perempuanmu sakit. Butuh biaya operasi 400 juta rupiah, mendesak. Nona, ini urusan keluarga saya. Nggak usah repot-repot Nona pikirkan. Aku juga dengar kamu rencana jual rumah. Buat biayain operasi anakmu. Tapi kamu nggak mikir, kalau rumahnya dijual. Kamu sama anakmu tinggal di mana? Masa iya dia masih kecil? Harus ikut kamu nginep di jalanan? Aku memang tidak berguna. Tak bisa memberikan kehidupan yang layak untuk putriku. Biaya operasi putrimu sudah kubayar. Kartu ini isi 200.000 untuk biaya putri setelah pulang. Berikan dia asupan nutrisi yang lebih baik. Nona, kebaikan hati Anda yang begitu besar. Aku, Lidaren, takkan pernah bisa melupakannya seumur hidupku. Nyawaku ini pun milik Anda. Cepat bangun, tidak perlu berlebihan. Tapi, sebenarnya aku memang butuh bantuan kecil darimu. Bawa cincin giok dan sertifikat pemeriksaan ini. Tak terekam CCTV bukan berarti kakakku tak bersalah. Bisa saja dia menukarnya sebelum datang ke keluarga Shen. Jiao benar. Qin Mingyue adalah tersangka utama. Dia harus diperiksa secara menyeluruh dan ketat. Cukup. Kalian berdua, anak-anak yang tidak berguna. Di saat seperti ini masih saling menyalahkan. Ayah, tenang dulu. Sebenarnya masalah ini tidak serumit itu. Lihatlah sertifikat pemeriksaan ini, ada nama toko perhiasannya. Cek toko itu saja, kita akan tahu siapa pembelinya. Ayah, aku akui, cincin giok itu kubeli. Aku salah dalam hal ini. Aku berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Ternyata benar-benar kamu. Kenapa kau melakukan ini? Aku hanya ingin menguji kakakmu. Melihat apakah dia bisa menerima segala hal tentangku. Ternyata Qin Jiao tidak bodoh. Alasannya ini bisa meminimalkan dampak kejadian kali ini. Aku harus bersihkan diri, tak bisa ungkap kebohongannya. Kau benar-benar bertingkah sembarangan. Ayah, Jiao sudah menyadari kesalahannya. Itu sudah sangat berharga. Kenapa ayah masih menyalahkannya? Kalian membuat kekacauan sebesar ini. Hampir saja merusak nama baik Mingyue. Cukup sadar kesalahan? Abaikan fakta? Qin Mingyue, apakah dia benar-benar tanpa salah? Jiao tidak sengaja memberikan hadiah ulang tahun yang salah. Dia sudah sangat menyesal. Qin Mingyue sebagai kakak. Tidak bisakah dia mengambil sedikit tanggung jawab? Diam kau. Sekarang juga, bawa Qin Jiao pulang dan introspeksi diri. Setelah pesta ulang tahun Shen selesai, aku akan kembali dan menyelesaikan urusan ini dengan kalian. Pak Shen, maaf atas hari ini. Saya akan menghukum Jiao. Saya jamin tak akan terulang. Padahal sama-sama anak perempuan. Kenapa Nona Mingyue bisa begitu bijaksana, Pak Shen? Sebenarnya, Nona Mingyue lah putri kandung saya yang sebenarnya. Nona Jiao hanya anak angkat keluarga Qin. Ayah, jangan. Jiao sangat sensitif soal harga diri. Dia tak bisa terima kenyataan dirinya anak pembantu. Qin Mingyue, tunggu saja nasibmu. Aku belum selesai berurusan denganmu. Mingyue, kemari sekarang. Ibu, ada apa? Sujud? Ibu, aku salah di mana? Kenapa harus sujud? Masih belum sadar salah? Kau goda Shenmo di rumah Shen. Lalu bilang Nona Jiao anak pembantu. Pernahkah kau memikirkan perasaan Nona Jiao? Ibu, tahukah ibu kalau adik yang menghasut Shen Yu, hingga dia menyiram minuman ke wajahku di depan semua orang? Dan Nona Jiao juga yang sengaja bilang di depan Shenmo. Kalau aku anak angat, sampai aku terpaksa membalasnya. Qin Mingyue. Ibu baru bicara satu, kau langsung balas dua. Apa kau masih menganggap ibu ada di matamu? Ibu, lihatlah kakak. Dia saja berani bersikap begitu di depan ibu. Bayangkan tanpa ibu, dia pasti lebih semena-mena padaku. Aku ulangi, sujud. Ada apa ini? Ayah, lebih baik ayah kembalikan aku saja. Aku benar-benar tidak tahan tinggal di rumah ini lagi. Mingyue, beritahu ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Mingyue memberitahu ayah. Apa yang sebenarnya terjadi? Ayah, ibu terlalu pilih kasih. Bagus. Nona Mingyue baru pulang belum sampai 2 hari.
Kalian sudah komplot buat ngejahatin dia, sampai-sampai dia gak betah lagi di rumah ini. Ibu, gak separah itu kok. Aku cuma lihat dia salah, terus tegur dikit. Emang nenek ini buta? Kalian semua duduk manis di sofa. Suruh Nona Mingyue jongkok di lantai. Itu cuma teguran? Itu namanya injak-injak harga dirinya. Dipermalukan di depan umum. Ibu tahu nggak? Hari ini Mingyue berbuat keterlaluan di keluarga Shen. Ibu kan juga nggak kesana, gimana bisa tahu apa yang terjadi? Walaupun aku nggak kesana. Tapi Nona Jiao Jiao sama Xiaolang udah cerita semua ke aku. Terus, apa mereka juga cerita ke ibu? Kalau Nona Jiao Jiao karena sok manja, sengaja langgar larangan keluarga Shen, terus fitnah Nona Mingyue? Kalau bukan karena Nona Mingyue disukai sama kakek Shen, hubungan keluarga kita sama keluarga Shen mungkin udah putus total hari ini. Beneran separah itu? Jangan-jangan kamu cuma bela Nona Mingyue? Ngerjain aku pakai ancaman? Lihat sendiri deh. Ini semua proyek kerjasama antara keluarga Qin sama keluarga Shen. Kakek Shen khusus minta. Cuma Nona Mingyue yang boleh tangani. Kenapa semua diserahin ke Qin Mingyue? Aku kan ahli waris keluarga Qin. Sikapmu sekarang, mana ada tanggung jawabnya sebagai ahli waris? Ayah, bagaimanapun juga, aku anak laki-laki satu-satunya ayah. Kalau perusahaan nggak diserahin ke aku, mau diserahin ke siapa lagi? Aku barusan udah diskusi sama nenek. Mulai hari ini, Nona Mingyue juga punya hak waris atas perusahaan. Nggak boleh. Perempuan kok bisa dapat hak waris? Aku nggak setuju. Keputusannya udah tetap. Kamu nolak percuma. Dan sesuai kesepakatan di keluarga Shen tadi, 10% saham atas namamu itu akan dikompensasi ke Nona Mingyue. Sahamku dicabut, terus posisiku di perusahaan jadi apa? Nona Mingyue, besok kamu langsung ke grup Qin. Jabat sebagai kepala divisi pemasaran. Aku akan suruh Xiaolang sama Nona Jiao Jiao bantu kamu kerja. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Nenek. Ayah tenang aja, aku sama kakak pasti bantu kakak Mingyue kerja sebaik-baiknya. Qin Mingyue, jangan seneng dulu. Semua di perusahaan adalah orang setiaku. Tanpa izinku, kamu pikir bisa betah di sana berapa hari? Itu tempatmu, sana pergi. Sepatumu. Apa buktinya sepatu ini punyaku? Aku memang suka nyeker. Nggak boleh kerja tanpa alas kaki. Ini pasti ulahmu, Nona Jiao Jiao. Jangan asal tuduh. Aku juga nggak tahu siapa yang ninggalin sampah ini. Kebetulan kamera pengawas di kantor lagi rusak, jadi mending kamu bersihin sendiri aja deh. Kalau kamu nggak mau bersihin, Qin Mingyue, ya kerja di tengah tumpukan sampah. Kalau nurut bersihin, berarti kamu memang lembek dan gampang diinjak-injak. Nanti semua orang bakal berani nindasinmu. Qin Mingyue, kamu rekam mau lapor ke siapa? Mendingan kamu nurut aja. Atau mau aku permalukan di depan semua orang? Qin Mingyue, kamu gila. Ini kantor grup Qin. Kamu nggak mikir reputasi perusahaan? Balas dendam tegas, balas budi baik. Kalian semua sudah menginjak-injakku. Masih minta aku mikirin reputasi. Kamu mau ngapain? Kamu, sana bersihin tempat itu sampai bersih. Berdasarkan apa? Berdasarkan aku satu-satunya putri keluarga Qin. Aku kepala departemen. Cukup buat suruhmu kerja. Kamu satu-satunya putri keluarga Qin? Terus Nona Jiao Jiao ini siapa? Jiao Jiao. Katakan padanya siapa dirimu sebenarnya. Kakak, merebut posisiku saja belum cukup? Harus juga mempermalukanku di depan banyak orang? Kamu cuma anak pembantu keluarga Qin. Punya apa posisi? Memalukanmu itu konsekuensimu. Kenali tempatmu. Jangan cari malu sendiri lagi. Qin Lang, segera minta maaf pada Nona Jiao Jiao. Atau aku tak akan segan-segan padamu. Hah? Qin Lang, kau mau bikin aku mati ketawa? Cuma kamu? Dasar sampah yang gampang dibodohi sama si teh hijau. Otakmu cuma buat pajangan, berani-beraninya mengancam aku. Kau cari mati. Kakak, ini kan di kantor. Kau berani mukulin kakak di depan umum? Aku bakal lapor ke ayah ibu. Qin Mingyue, ayo kita lihat.
Kali ini, ayah masih bisa bela kamu gak? Ibu, cepat ke kantor. Kakakku gila. Kakak cowok hampir dibunuhnya. Dia mau mukulin aku juga. Jauh-jauh. Kebetulan ayahmu dan aku lagi dekat kantor. Langsung ke sana. Kakak, ayah ibu bakal segera datang. Mari kita lihat gimana kamu jelasin ke mereka. Kamu mau apa? Bukannya kamu telepon ibu bilang aku mau mukulin kamu? Baiklah, aku kabulin keinginanmu. Kakak, banyak yang lihat. Jangan nekat. Atau nanti ibu. Sekarang juga, minta maaf. Berani mukulin aku? Bagus. Ayah ibu juga mau datang. Aku pura-pura teh hijau buat ngancurin kamu. Aku seharusnya gak ngomong sembarangan ke ibu. Qin Mingyue, nikmatin dulu kesombonganmu. Nanti ayah ibu datang, kamu bakal bayar 10 kali lipat. Perkenalkan. Aku Qin Mingyue, putri tertua keluarga Qin. Pewaris grup Qin. Mulai hari ini, tempat ini aku yang pegang. Kalau kalian gak tahan, silakan ambil pesangon dan pergi. Kami bukan sapi atau kuda tanpa harga diri. Ayo kita semua berhenti. Biar dia lihat, masih bisa sombong apa. Iya, kita semua resign. Ayo jalan-jalan, pergi sesuka hati. Jangan di sini terus-terusan dimarahin dia. Kalian berdua mau pergi, silakan. Gak ada yang halangin. Jangan ngerusak rezeki orang lain. Gue kalau kehilangan kerja, cicilan rumah, mobil, kartu kredit. Mas kawin buat nikah, kalian yang bayar ya. Menurut gue, dua orang ini benar-benar jahat. Mau bikin kita semua kelaparan. Kalian berdua bisa pergi. Yang mau bertahan dengan gue, gaji naik. Bonus akhir tahun 2 kali lipat. Siolang Nona jauh-jauh. Mama datang, kalian baik-baik aja kan? Akhirnya papa mama datang. Saatnya gue beraksi. Papa akhirnya datang. Mereka semua ngerjain gue. Nona Mingyue, apa yang sebenarnya terjadi? Kakak suruh gue duduk di pojok paling belakang. Tempat yang penuh sampah dan sepatu rusak. Adik suruh gue bersihin sampah-sampah itu. Gue nggak tahan dihina. Akhirnya gue jungkir balikin mejanya. Jangan sedih, Mingyue. Papa pasti kasih keadilan buat kamu. Papa, jangan cuma dengerin omongan kakak doang. Lihat nih, muka gue bengkak kena tampar kakak. Kakak juga cedera. Papa, gue punya bukti. Lihat ini. Dasar brengsek. Kamu masih mau ngomong apa lagi? Papa, foto cuma ngebuktiin kalau di meja kerja emang ada sampah. Tapi kan bukan gue yang naruh. Ngapain nyalahin gue? Jiao, lu pikir dengan gak ngaku? Gue gak bisa ngapa-ngapain lu? Papa, kalau jauh-jauh nggak mau ngaku ya udah. Kita kan satu keluarga. Gue nggak pengen ributin hal ini. Lupakan aja. Mingyue, kamu udah terlalu banyak nahan sakit demi keluarga ini. Nanti papa pasti ganti rugi yang layak buat kamu. Dasar kampungan. Mau pura-pura sebaik apapun, kalau nggak ada CCTV. Lu juga nggak bisa ngapa-ngapain gue. Tunggu dulu. Dia sama sekali nggak dirugikan. Gue dan kakak yang dipukul. Sial, hampir aja kejebak omongannya. Ayah, Nona Jauh-Jauh adalah adikku. Aku bisa memaafkannya, tapi orang ini tidak boleh dibiarkan. Dialah yang menghinaku dengan sepatu. Sekarang Nona Jauh-Jauh belum bisa dihukum. Mari kita beri pelajaran dulu pada kaki tangannya. Anakku pun dia berani hina? Ayo, tangkap dia. Tuan Qin, tolong dengar penjelasanku, ini hanya kesalahpahaman. Bawa pergi. Tuan Qin, dengarkan aku. Ibu, ayah dari tadi hanya sibuk membela kakak. Tidak peduli sama sekali dengan luka aku dan kakak. Aduh, tidak kuat. Nona Mingyue, serangannya kejam sekali. Aku harus ke rumah sakit. Mingyue, apapun alasannya. Kamu tidak boleh memukul kakak dan adikmu. Kakak yang pukul aku boleh. Aku bela diri malah salah. Mingyue, maksudmu apa? Ibu, jangan dengarkan dia. Dia sendiri yang gila. Kakak, aku tahu kau tidak akan mengaku. Makanya aku rekam semuanya. Kalau bukan karena aku datang hari ini, Mingyue tidak akan tahu sejauh apa kalian menganiayanya. Ayah, dengar penjelasanku.
Aku tidak akan percaya sepatah kata pun dari kamu dan kakakmu lagi. Kakak yang memancing emosi kakak laki-laki. Sudahlah, jauh-jauh. Ibu sudah mengerti garis besar kejadiannya. Pergi minta maaf pada kakakmu, lalu kita lupakan perkara ini. Kami yang dipukul malah minta maaf? Kakak, adik, kalian tidak mau minta maaf ya sudah. Kita ini satu keluarga, aku tidak akan mempermasalahkannya. Ming Yue sudah dirugikan sebesar ini, tapi masih mau memaafkan kalian. Mulai besok, kalian tidak perlu datang ke kantor. Di rumah saja, introspeksi diri selama 3 bulan. Ayah, aku minta maaf, boleh? Kak, aku tahu salahku. Maaf ya. Nona Jiao Jiao, tamparanku itu tujuannya baik, loh. Aku cuma mau mendidikmu. Jangan dendam, dong. Enggak kok, makasih. Udah cukup. Bersihkan tempat ini sampai kinclong. Ming Yue, papa duluan pulang ya. Kalau ada apa-apa, telepon papa kapan aja. Qin Ming Yue, jangan kira kamu menang gara-gara ini. Masih banyak caraku buat ngerjain kamu. Tunggu aja. Jiao Jiao, omonganmu tadi udah aku rekam. Aku bakal kasih tahu papa. Kalian bukan cuma nggak mau bersih-bersih, tapi malah ngancam aku. Kakek, Anda cari saya? Xiao Mo, beberapa hari ini, dari interogasi terhadap Sang Biao dan kawan-kawan, kami dapat info berguna. Yang paling krusial, Qin Jiao Jiao. Dia adalah anak dari anak angkat durhaka itu. Jadi, Qin Jiao Jiao memang anak paman kedua? Xiao Mo, jujur sama kakek. Sama Qin Jiao Jiao, hubungan kalian udah sampai mana? Kakek, aku nggak ada rasa apa-apa sama Qin Jiao Jiao. Cuma basa-basi perjodohan. Bicara sedikit. Xiao Yusi yang dekat sama dia. Mereka sahabat karib. Kalau gitu, situasinya belum terlalu parah. Besok kamu temui Ming Yue. Kasih dokumen ini padanya. Kakek rasa, orang itu akhir-akhir ini udah nggak sabar mau bertindak. Kamu sama Ming Yue berdiskusi yang baik. Gimana caranya menjebaknya dengan sempurna? Kakek, untuk urusan sepenting ini, langsung cari Qin Rongxuan. Bukannya lebih baik? Xiao Mo, kamu masih muda. Qin Rongxuan sudah membesarkan Qin Jiao Jiao 20 tahun. Di saat genting, dia gampang goyah. Sedangkan Ming Yue adalah murid kesayangan guru. Dia pernah menyelamatkanmu. Bisa dipercaya. Sedang kasih kamu kesempatan. Oh, aku paham, kakek. Aku akan segera hubungi Ming Yue. Kami sudah bersihkan semuanya. Hapus rekaman itu. Maaf ya, aku dari tadi nggak merekam kok. Qin Ming Yue, berani-beraninya kau mempermainkan kami. Otakmu nggak cukup pintar, mending diam aja di rumah. Jangan keluar cuma buat mempermalukan diri sendiri. Qin Ming Yue, suatu hari nanti kalau kau jatuh ke tanganku, aku pasti bakal bikin hidupmu lebih sengsara daripada mati. Ming Yue. Ada waktu ketemu nggak? Kakmo, ada apa sih? Buru-buru banget ngajak ketemu? Ming Yue. Aku ingin menikahimu. Kakmo, kamu serius? Hal kayak gini bisa dibawa bercanda? Terus Nona Qin Jiao Jiao gimana? Dia kan calon tunanganmu, secara status. Ming Yue. Lihat aja dokumen ini, semuanya akan jelas. Ternyata Nona Qin Jiao Jiao punya latar belakang kayak gini. Jadi, peristiwa tukar guling 20 tahun lalu itu adalah konspirasi yang direncanakan matang oleh paman keduamu. Kakmo, rencanamu apa secara spesifik? Selama ini, Nona Qin Jiao Jiao pasti sering banget ngasih informasi ke paman keduaku. Kali ini, kita balik aja strateginya, manfaatkan situasi. Oke, Kakmo. Aku bakal bantu sepenuhnya. Sekarang masih ada satu hal yang bikin pusing. Gimana caranya ngasih tahu adikku, supaya dia jauhi Nona Qin Jiao Jiao. Serahkan padaku. Cuma perempuan yang paling paham perempuan lain. Nona Jiao Jiao lagi ngepost di media sosial, ya? Urusan siapa lu masuk sini? Ada apa cari gua? Gak ada-ada aja. Cuma mau tanya-tanya soal Shen Yu. Ngapain lu nanya-nanya soal dia? Mau balas dendam, ya? Gue rasa Shen Yu itu orangnya jujur dan blak-blakan.
Berani bela temen, cocok banget buat diajak berteman. Lu gila ya? Dia sampai guyurin muka lu, masih mau berteman? Itu kan gara-gara diajakin orang. Kakak tahu, Shen Yu kelihatannya blak-blakan. Tapi sebenarnya licik, pelit, dan manja banget. Gue aja jijik banget sama dia. Oh gitu? Ya udah, lupakan aja. Qin Mingyue, lu siapa sih? Berani-beraninya mau rebut orang gua. Orang yang otaknya kosong dan cuma kuat fisik emang gampang dibodohin. Qin Mingyue, maaf ya soal kejadian kemarin, gua terlalu emosi. Kalau masih kesel, lu guyurin balik aja sekarang. Ah, soal kemarin MAH udah gua lupain. Gua ajak lu ketemuan hari ini. Pengen ngobrol soal Jiao ngomongin gua apa sih? Gua udah mutusin buat gak ngomong sama dia sebulan. Siapa suruh dia pakai gua buat senjatanya? Dia gak cuma pakai lu buat senjata, dia juga suka main belakang. Qin Mingyue, lu lagi mau adu domba? Gua sama Jiao, ya? Dengerin ini dulu, baru lu ngerti. Kakak tahu, Shen Yu kelihatannya blak-blakan. Tapi sebenarnya licik, pelit, dan manja banget. Gue aja jijik banget sama dia. Padahal gua anggap dia sahabat. Dia berani banget ngomongin gua di belakang. Oh ya, gua lihat di media sosial Nona Qin Jiao. Dia ngepost foto bareng lu. Dia edit fotonya biar cakep banget, tapi kayaknya lupa edit foto lu. Kapan itu? Kok gua gak lihat? Tadi malam. Lu gak bisa lihat, mungkin karena dia sengaja ngeblok lu. Nona Jiao, dasar kau tak tahu malu. Mulai hari ini, aku dan kau sudah putus hubungan. Nona Shen Yu, jangan marah dong. Makasih, bikin aku sadar sama sifat asli Nona Jiao. Aku cari kakakku, biar dia jauhin perempuan licik ini. Kak Mo, pekerjaan di sisi Xiao Yu sudah selesai. Rencana kita bisa resmi dimulai. Nenek, ayah, aku pulang. Mingyue, pas banget kamu pulang. Sini, ikut bahas bareng. Soal tanggal pernikahan Jiao sama Shen Mo. Tanggal pernikahan Kak Mo sama Jiao? Tadi keluarga Shen telepon, bilang Shen Mo bentar lagi dateng. Pasti ada yang kecewa berat ya? Udah ngerayu tunangan orang, ujung-ujungnya sia-sia. Jiao, kalau kamu nikah ke keluarga Shen, kamu jadi pahlawan terbesar buat kerja sama dua keluarga ini. Pasti dong. Aku kan gak kayak orang tertentu. Gak ada kontribusi, cuma pura-pura alim buat dikasihani. Jiao, selamat ya. Jangan dikira aku gak tahu, di mulut bilang selamat. Tapi di hati iri mati. Jiao, kok bisa gitu sih ngomong sama kakakmu? Nenek tua bangka. Sampai sekarang masih blind Qin Mingyue. Nanti jadi nyonya muda Shen, tunggu kau minta-minta. Nenek, jangan marah. Jiao mau bilang apa ya silakan. Aku nggak peduli. Mingyue, kamu memang lebih paham. Bu, hari ini kan hari bahagia Jiao. Nenek nggak bisa ngalah dikit? Nenek jangan lupa, keluarga Qin kita kan butuh bantuan keluarga Shen. Kalau nggak ada Jiao, bisa nggak? Sudahlah, hari ini biarin aja kalian berantem. Asal jangan ganggu Mingyue aja. Shen Mo dari keluarga Shen datang bawa mas kawin, melamar keluarga Qin. Kak Mo, dia datang. Bawa mas kawin banyak banget lagi. Cepetan suruh dia masuk. Pertunjukan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Brother Mo, lamaranmu ini terlalu mendadak. Aku belum siap sama sekali. Tunggu acara pernikahan nanti. Baru aku akan pakai gaun pengantin putih bersih untukmu. Mingyue. Tunggu aku. Shen Mo, apa maksudmu? Mengabaikan Nona Jiao, tapi malah mesra-mesraan dengan Qin Mingyue? Paman Qin, saya bawa surat lamaran dan mas kawin 1 miliar. Saya melamar putri Bapak secara resmi. Mohon Bapak menikahkannya dengan saya. Baik, aku setuju. Xiao Mo, mulai hari ini, kita sudah jadi satu keluarga. Terima kasih, Paman Qin. Tunggu dulu. Aku belum setuju. Jiao, jangan manja.
Di acara seperti ini, beri sedikit muka untuk ayahmu dan Xiao Mo. Acara seperti ini apanya? Brother Mo dari tadi datang ke sini. Ngomong satu kata pun sama aku enggak. Ayah juga enggak tanya pendapat aku. Langsung aja setujuin buat nikahin aku. Apa muka aku enggak perlu dijaga? Jiao Jiao, kalau gitu kamu mau gimana? Semua mas kawin dari keluarga Shen harus jadi milikku. Kedua, aku minta 20% saham grup Qin. Ketiga, Qin Mingyue harus berlutut minta maaf kepadaku untuk perbuatannya barusan. Jiao Jiao, jangan berbuat onar. 3 syarat ini harus semuanya dipenuhi. Kurang satu pun, aku enggak mau nikah. Akulah bintang utamanya. Buat aku enggak senang, semua orang bakal ikut sengsara. Nona Jiao Jiao, hari ini kan hari bahagiamu. Dengar nenek, jangan bikin suasana makin tegang. Aku nggak mau ribut. Asal kalian setujui 3 syaratku, aku langsung mau nikah. Kamu benar-benar nggak bisa diajak bicara. Aku cuma memperjuangkan hak-hakku. Salah apa? Nona Jiao Jiao, kamu dengarkan baik-baik. Hari ini, meski perjodohan ini dibatalkan, aku tetap nggak bakal penuhi permintaanmu yang nggak masuk akal itu. Kalau aku nikah ke Shen, posisi keluarga Qin bisa naik. Aku cuma minta sedikit aja kok. Kenapa ayah nggak bisa mengiyakan? Nona Jiao Jiao, jangan lupa. Kamu cuma anak pembantu. Keluarga Qin yang kasih segalanya. Sekarang malah balik ancam keluarga Qin? Beda apa sama pengkhianat? Qin Mingyue, tutup mulutmu. Kak Mo, sekarang keluarin surat perjodohan percuma. Kalau nggak penuhi syaratku, 3 syarat tadi nggak lolos ujian dariku. Kamu nggak bakal punya kesempatan aku terima surat itu. Sudah kubilang, kalau mau aku setuju nikah sama kamu. Harus, Mingyue. Nikah sama aku, ya. Xiao mau kasih surat perjodohannya ke Mingyue. Mingyue juga nerima. Berarti mereka berdua bisa aja jadi jodoh. Aku setuju. Ini sebenarnya gimana sih? Kak, kamu ngapain? Nama di surat perjodohan itu kan namaku. Buat apa kamu ambil? Qin Mingyue, malu-maluin gak sih? Nona Jiao Jiao lagi bertunangan. Kamu malah rebut surat perjodohan. Kalau tersiar, kita jadi bahan tertawaan. Siapa yang bilang? Ini surat perjodohan Qin Jiao Jiao? Kak Mo, aku kan tunanganmu. Kalau bukan punyaku, surat perjodohan siapa? Qin Jiao Jiao, jangan berharap mulu. Surat perjodohan ini dari awal emang disiapin buat Mingyue. Gak ada hubungannya sama kamu. Nggak mungkin, Kak Mo. Pasti karena kejadian barusan, kamu kesal. Jadi sengaja kasih suratnya ke Qin Mingyue. Gini aja deh, aku nggak maksa Qin Mingyue buat berlutut lagi. Asal dia minta maaf aja. Shen Mo, Nona Jiao Jiao udah ngasih konsesi terbesar. Sekarang tinggal kamu, sanggup nggak nerimanya. Kakak Mo, kalau kakak masih bersikap seperti ini, kakak sama sekali tidak mungkin menikahiku. Qin Jiao Jiao, apa kau tidak punya sedikit pun kesadaran diri? Aku pewaris Shen, mana mungkin menikahimu? Shen Mo, kalau kau berani lagi sebut Jiao Jiao anak angkat, aku tidak akan segan-segan. Kakak Mo, kakak emosi, tapi surat pernikahan sudah ditandatangani. Kalau tidak menikahiku, bagaimana jelaskan pada kakekmu? Di mana letaknya muka keluarga Shen? Begini saja, 3 syarat itu tidak usah, datanglah menikahiku. Qin Jiao Jiao, jangan narsis. Di surat pernikahan Shen, namanya bukan namamu. Aku tidak percaya. Kakak pasti berbohong. Kalau begitu, lihat baik-baik. Jiao Jiao, kau baik-baik saja? Kakak, aku tidak salah, kenapa mereka ganggu aku? Ternyata keluarga Shen memang dari awal ingin menikahi Mingyue. Sudah kuduga, selera keluarga Shen. Mana mungkin menginginkan pengkhianat? Nah, sekarang jadi begini. Terjadi hal seperti ini. Harga diri Jiao-Jiao bagaimana bisa menerimanya? Itu memang pantas untuknya. Tunggu urusan pertunangan Mingyue dan Xiao Mo. Selesai, segera usir dia. Anak pembantu, terlalu tidak tahu diri. Aku jengkel melihatnya. Kenapa bisa begini? Aku kan tunangan kakak Mo. Nyonya masa depan keluarga Shen.
kenapa bisa berubah jadi Qin Mingyue? Hari ini Shen harus jelaskan, atau ini tidak selesai. Aku tahu. Pasti si jalang Qin Mingyue ini yang menggoda kakakmu sampai keranjang. Keluarga Shen terpaksa menikahinya demi menjaga muka. Qin Jiao Jiao. Bicaramu itu sopan sedikit. Jangan mempermalukan keluarga Qin di sini. Keluar. Ayah, ini Qin Mingyue. Yang merebut tunanganku, aku kan korban. Kenapa ayah bisa marahi aku? Xiao Yu, kita kan sahabat terbaik. Bantulah aku membujuk kakakmu. Suruh dia jangan menikahi Qin Mingyue. Wanita jahat itu. Akulah harta karunnya. Siapa sahabat terbaik denganmu? Kau pikir aku bodoh? Mau dikadalin lagi sama kamu? Kok bisa begini? Jiao Jiao, soal cinta tidak bisa dipaksakan. Kamu lebih baik berhenti. Jangan terus terobsesi. Qin Mingyue, kamu merebut identitasku. Merebut kasih sayang mereka, hari ini bahkan merebut cintaku. Kamu pantas mati. Aku akan membunuhmu. Mingyue, kamu baik-baik saja? Denganmu di sampingku, brothermu. Mana mungkin aku ada apa-apa. Qin Mingyue, penghinaan hari ini akan kubalas 10 kali lipat suatu hari nanti. Qin Jiao Jiao, di depan banyak orang begini, kamu berani mau membunuh. Mengancam-ancam lagi. Siapa yang beri kamu nyali? Pengawal. Tangkap Qin Jiao Jiao ini. Tidak, kalian dua anjing ini. Aku ini putri keluarga Qin. Berani-beraninya kalian? Keluarga Qin tidak akan menerima makhluk licik dan jahat sepertimu. Mulai sekarang, kamu bukan lagi putri keluarga Qin. Pergi. Papa, kamu mau mengusirku? Apa papa lupa, selama 20 tahun ini, berapa banyak kebahagiaan yang kubawa untuk keluarga ini? 20 tahun menggantikan Mingyue di keluarga Qin. Menikmati semua kasih sayang dan kemewahan. Sementara Mingyue, karena ibumu yang jahat itu, menderita dan dipermalukan di desa. Sudah baik aku tak tagih utangmu. Papa, urusan generasi sebelumnya. Mana bisa kamu bebankan pada Jiao Jiao? Waktu itu penukaran identitas, dia juga tidak punya pilihan. Dia juga korban, Xiao Lang. Kamu sungguh mengecewakan. Tak punya kemampuan, apalagi nyali. Untuk anak durhaka ini, kau memutarbalikkan fakta. Mulai sekarang, hak waris perusahaan Qin dicabut. Mingyue akan menjadi satu-satunya pewaris perusahaan Qin. Apa? Xiao Lang dan Jiao Jiao memang salah hari ini. Tapi bagaimanapun mereka tetap anak-anakmu. Hukuman sekeras ini berlebihan, kan? Iya ya. Kamu menyerahkan keluarga Qin sepenuhnya pada Qin Mingyue. Begitu dia menikah nanti, keluarga Qin bakal ganti nama. Mingyue itu anak kandungku. Keluarga Qin kuberikan padanya. Kenapa harus ganti nama? Rongsuan, aku dukung keputusanmu. Nenek, Paman Qin. Tenang saja. Saat Mingyue menikah ke keluarga Shen, aku juga akan bantu dia sepenuhnya dalam urusan bisnis. Jiao Jiao, kamu minta maaf pada kakakmu. Dengan tulus. Kita ini satu keluarga. Kakakmu pasti akan memaafkanmu. Aku nggak salah. Semua ini salah Qin Mingyue. Dia merebut segalanya dariku. Ku benci dia. Qin Mingyue nggak bisa usir aku. Ngapain aku minta maaf sama dia? Mingyue, adikmu dari kecil memang keras kepala. Sebagai kakak, kamu harus lebih sabar dan pengertian. Keras kepala bukan alasan buat berbuat salah. Memaafkan ada batasnya, pengertian juga ada limitnya. Kalau enggak, itu namanya memanjakan. Ujung-ujungnya malah merusak dia. Mingyue benar. Selama ini, kita terlalu memanjakan Qin Jiao Jiao. Makanya dia jadi manja dan semaunya sendiri kayak sekarang. Sifatnya jadi senak jidat. Kalian berdua jangan cuma berdiri melongo. Cepat usir orang luar ini keluar. Ibu tak bisa menolongku, kakak pun tak bisa diandalkan. Aku harus bagaimana? Kalau sekarang aku diusir dari keluarga Qin, semuanya hancur. Aku tak boleh pergi. Sekalipun Kak, aku tahu salah. Aku mohon, jangan usir aku.
Qin Mingyue, Jiao Jiao sudah berlutut dan minta maaf padamu. Kamu masih mau apa lagi? Mingyue, anggap saja ibu yang memohon padamu. Maafkan Jiao Jiao kali ini, ya? Jiao Jiao, ibu sangat senang kamu bisa tersadar. Belajarlah bersyukur, jangan jadi anak tak tahu balas budi. Kak, aku ingat. Ayah, saya usul Jiao Jiao tinggal di kantor. Membersihkan toilet selama setahun. Ini sebagai hukumannya. Sekaligus mengasah karakternya. Nanti kalau dia benar-benar berubah, baru kita terima kembali. Apa? Bersih-bersih toilet setahun? Mingyue, usulmu bagus. Sudah diputuskan begitu. Ayah, Jiao Jiao. Kesempatan tinggal ini tak mudah. Masih tak berterima kasih? Yang sudah membelamu? Kak, terima kasih. Kita kan saudara, jangan terlalu sungkan. Kerjakan dengan baik tahun ini, jangan kecewakan ayah lagi. Qin Mingyue, jangan senang dulu. Akan kubuktikan, menyuruhku tinggal di grup Qin adalah kesalahan terbesarmu. Qin Jiao Jiao, sekarang. Keluarga Qin dan Shen, jangan harap pada keduanya. Kesempatan untuk membalik keadaan ada di depanmu. Aku yakin kamu pasti akan terjebak. Zhao Huan, ini apa maksudmu? Qin Jiao Jiao, sudah kubantu banyak, mana imbalan janjimu? 1 sen pun tak kudapat. Hari ini, kau harus memberikannya. Aku sudah begini, mana mungkin bisa memberimu uang? Aku tak peduli. Kalau tak bayar, kubocorkan semua. Kau sekarang cuma mau mematikan aku saja. Aku memang tak punya uang untukmu. Tapi, kalau kau mau bantu aku ini, nanti pasti kubalas baik. Mau kubantu bagaimana? Bicaralah dulu. Kalau berbahaya, aku tak akan melakukannya. Tidak berbahaya. Seperti dulu, minta pacarmu di keamanan. Untuk menghapus rekaman CCTV kantor Qin Mingyue. Baiklah, aku percaya padamu sekali lagi. Tapi kalau nanti kau masih belum membayarku, jangan salahkan aku kalau jadi tak enak. Bangsat, berani begitu? Tunggu rencanaku berhasil. Aku akan habisi kamu juga. Jiao Jiao, kau cari aku? Kakak. Aku tak tahan lagi di tempat ini. Benar-benar tak tahan sedetik pun. Tolong aku, boleh? Aku sudah memohon pada nenek tiri dan ayah, tapi sia-sia. Mereka semua berpihak pada Qin Mingyue. Kakak, berani ambil risiko? Demi aku dan dirimu. Jiao Jiao, apa maksudmu? Jiao Jiao, kalau kita lakukan ini, grup Qin akan menderita kerugian besar. Kakak, kerugian grup Qin sebesar apapun, semua akan ditimpakan ke kepala Qin Mingyue. Asal kita bisa menjatuhkan Qin Mingyue. Kau tetap jadi penerus keluarga Qin, dan aku tetap putri keluarga Qin. Baiklah, kita lakukan. Nona Mingyue, hal yang Anda perintahkan sudah saya selesaikan. Bagus sekali. Utang piutang kita lunas. Silakan pergi dulu. Terima kasih, Nona Mingyue. Terima kasih banyak. Brothermo, di sisi kamu sudah siap? Sudah semua siap. Kapanpun bisa langsung beraksi. Kalau gitu, tinggal nunggu ikannya menyangkut saja. Ayah, Anda memanggil saya? Mingyue, kamu tahu? Semua proyek keluarga Qin dan Shen. Parameter intinya bocor semua. Itu tidak mungkin. Ini laporan investigasinya. Lihat sendiri. Ayah, aku tak tahu bagaimana ini terjadi. File parameter inti jelas-jelas ada di dalam brankas. Kok bisa bocor? Qin Mingyue, kerja sama perusahaan dengan keluarga Shen. Kamu yang tangani. Sekarang ada masalah besar. Kamu malah bilang tidak tahu? Kami sudah lacak kebocoran datanya. Dan sumbernya ternyata dari komputer Nona Mingyue. Apa? Kakak, rupanya kamu yang mencuri dari dalam. Ayah percaya padamu. Kok bisa begini? Saya tidak. Nilai proyek ini puluhan miliar. Siapa bocorkan parameter? Harus dihukum seberat-beratnya, tanpa ampun. Brothermo, datanya bukan saya yang bocorkan. Kamu harus percaya saya. Mingyue, aku percaya kamu buat apa? Masalah kali ini terlalu besar. Sebagai penanggung jawab proyek, kamu tak bisa lepas dari tanggung jawab.
Shen Mo, tenang saja. Sekalipun harus bangkrut, saya akan ganti rugi semua kerugian keluarga Shen. Tolong bicarakan dengan kakek Shen untuk memberi kelonggaran pada Ming Yue. Aku akan berusaha. Ayah, dulu aku sudah bilang, jangan serahkan proyek ini ke Qin Ming Yue. Kamu nggak dengerin, sekarang jadi begini. Kak, sebelum kamu pulang, semua aman-aman aja bertahun-tahun. Baru berapa hari kamu balik, keluarga Qin udah diambang kebangkrutan. Kamu nggak merasa bersalah sama ayah, sama kita semua? Aku bisa buktiin soal bocornya data inti perusahaan. Nggak ada hubungannya sama Nona Ming Yue. Zhao Huan, ini rapat direksi. Kamu siapa sampai bisa bicara? Keluar sekarang. Nggak bahaya kok, asal kamu kayak dulu lagi. Suruh pacarmu yang di bagian keamanan hapus rekaman CCTV di kantor Qin Ming Yue. Gampang kan? Satu rekaman suara nggak bisa buktiin apa-apa. Kalau data intinya, bukan Qin Ming Yue yang bocorin. Zhao Huan, ngomong. Qin Ming Yue bayar kamu berapa? Sampai berani fitnah Nona Jiao Jiao. Untung aja dulu aku curiga. Jadi sempat backup rekaman videonya. Kalian lihat sendiri, pasti langsung paham. Ternyata kalian berdua. Dasar brengsek. Hari ini aku nggak bakal maafin kalian. Ayah, aku juga nggak mau gini. Ini semua dipaksa sama kakak. Ayah, memang nggak ada hubungannya sama Nona Jiao Jiao. Dia cuma korban. Semua ini rencanaku dari awal. Kalau mau hukum, hukum aja aku. Kak, demi ngerjain aku, bawa keluarga Qin? Worth it? Kamu masih berani ngomong. Sejak kamu balik, hak warisku hilang. Saham hilang, bahkan uang jajan sehari-hari aja dipotong. Coba kamu bilang, di keluarga Qin ini, aku masih punya apa? Kamu yang ngejepit aku ke sudut, terpaksa aku ambil risiko. Dasar durhaka. Nggak sadar salah. Telepon polisi. Aku anak kandungmu. Jangan telepon polisi. Nanti sisa hidupku cuma bisa kuhabiskan di penjara. Ayah, yang paling penting sekarang adalah cara ngatasin masalah ini, bukan nyari siapa yang salah. Kasih jalan buat kakak, tolong. Xiao Lang sudah memperlakukanmu begitu buruk. Tapi kau malah membelanya. Bagaimanapun juga, dia tetap kakakku. Xiao Lang. Berkat Nona Ming Yue yang membelamu, aku bisa tidak melapor ke polisi. Mulai hari ini, kalian tak layak tinggal di keluarga Qin. Pergi. Qin Ming Yue, jangan kira kau menang. Nanti juga akan kubuat kau berlutut di hadapanku. Qin Jiao Jiao. Mampukah kau menjebak orang di belakangmu? Tergantung caramu. Nona, paman kedua menyuruhku menjemputmu. Ayo pergi. Kalian mau apa? Aku ini kakaknya Jiao Jiao. Jiao Jiao, cepat bilang pada dua pelayan ini. Hubungan kita seperti apa? Kau anjing peliharaanku, sekarang tak berguna lagi. Jangan ganggu aku lagi. Jiao Jiao, kau, apa yang kau katakan? Aku danmu tidak ada hubungan darah sama sekali. Adik kandungmu yang sebenarnya adalah Qin Ming Yue. Bangsat, kalau berani ganggu Nona Jiao Jiao lagi, kupatahkan kedua kakimu. Betapa bodohnya aku ini. Demi orang luar, tega menyakiti adik kandung sendiri. Penyesalanmu sudah terlambat. Tak ada obat penyesalan di dunia. Dik, aku tahu salahku.
Tolong beri aku satu kesempatan lagi, biar aku pulang merawat nenek. Ayah dan ibu, boleh tidak? Kinlang, setiap orang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat. Tapi, mengingat, kau adalah kakak kandungku, aku akan mengirimmu ke tempat tebus dosa. 3 tahun lagi, jika kau bisa berubah, aku bisa menjemputmu kembali. Terima kasih, Dik. Bawa dia pergi. Kak Mo. Sekarang semua penghalang sudah dibersihkan, saatnya kita bertempur terakhir dengan orang itu. 20 tahun aku susun strategi, hampir berhasil, tapi gadis kecil itu kembali. Rencanaku hampir hancur berantakan. Ayah angkat. Nona Jiao Jiao, inilah saatnya aku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya, kau adalah putri kandungku. Ayah angkat, jangan-jangan kau cuma bohong padaku? Dulu, ayah tak punya pilihan lain. Aku suruh ibumu menyamar, menyusup ke keluarga Qin, lalu menukarmu dengan anak mereka. Kau tak marah pada ayah kan? Bertahun-tahun keluarga Qin perlakukan aku buruk. Dipukul, dimaki. Apalagi sejak Qin Mingyue pulang. Mereka semua memihak dia. Padahal aku sama sekali tak bersalah. Tapi malah diusir. Jiao Jiao, bertahun-tahun kau menderita. Apa keinginanmu? Ayah pasti akan mengganti semuanya untukmu. Ayah, aku ingin Qin Mingyue seperti anjing. Berangkat minta ampun. Aku ingin semua anggota keluarga Qin bersujud meminta maaf padaku. Dan juga Shen Mo. Jiao Jiao, ayah tahu kau penuh kebencian di hati. Tapi semuanya butuh proses, tak bisa terburu-buru. Data inti dan parameter Qin Group yang kau kirimkan itu sudah ayah periksa. Kalau asli, itu cukup untuk menghancurkan keluarga Qin dan Shen. Tapi, ayah butuh waktu verifikasi. Ayah, cepatlah bertindak. Jangan kasih mereka waktu bernapas. Kalau tidak, kalau ada yang salah, kita bakal hancur total. Ayah, masa kau tak percaya padaku? Data parameter itu pasti tidak ada masalah. Soalnya, gara-gara hal ini, Qin Rongxuan sampai mengusir anak kandungnya sendiri dari rumah. Apa yang terjadi? Paman kedua, keluarga Qin dan Shen tiba-tiba menyuntik modal besar-besaran, mengejar kita tanpa ampun. Kita sudah menderita kerugian besar, bahkan Sheng Biao dan si telinga. Mereka juga sudah dikirim ke kepolisian. Sekarang situasinya sangat tidak menguntungkan bagi kita. Ayah, masih tunggu apa lagi? Sekarang ini, gunakan parameter inti untuk serangan balik mematikan. Baik. Kalau begitu, ayo kita hadapi mereka. Mingyue, paman keduaku sudah terjebak. Rantai dana dia. Seharusnya akan putus segera. Kita menang. Paman keduamu yang hati-hati bisa terjebak kali ini. Sepertinya Nona Jiao Jiao tidak sedikit pun mengobrol di telinganya. Kalian berdua bisa ya, sampai aku pun ikut ditipu. Aku pikir, parameter data inti benar-benar bocor. Baru sekarang aku tahu. Ini hanya kekhawatiran yang sia-sia. Maafkan aku, ayah. Agar bisa menipu Qin Jiao Jiao. Dan mata-mata Shen Minghao hanya bisa bermain sandiwara seolah-olah nyata. Mingyue, bisnis bagaikan medan perang. Kau hebat. Ayah bangga padamu. Ayah, ada satu hal lagi yang belum kubicarakan denganmu. Aku tempatkan kakak di panti asuhan Rui sebagai relawan. Dengan begitu, bisa melatih karakternya. Dan dia tidak sampai harus tidur di jalanan. Bagus, bagus. Mingyue, tetap saja kau yang paling bijak. Menyerahkan perusahaan padamu, ayah benar-benar tenang. Tak kusangka, aku yang sudah menghitung sepanjang hidupku. Akhirnya, malah dikalahkan oleh 2 anak muda. Paman kedua, sekarang apa yang harus kita lakukan? Xiao Dao, kau segera kumpulkan semua orang, ikut aku ke rumah tua keluarga Shen. Aku akan tanya kakek tua itu, kenapa dia bisa begitu pilih kasih. Paman keduaku berencana 20 tahun, kini habis semuanya. Dia pasti tidak akan rela. Mingyue, menurutmu, apa hal yang paling mungkin dia lakukan sekarang? Tidak baik. Kakek Shen dalam bahaya. Shen Minghao dalam kondisi seperti ini. Satu-satunya harapan adalah dengan menyandera kakek Shen. Memaksanya menyerahkan hak waris keluarga. Azhong, cepat ikut aku kembali ke rumah tua keluarga Shen. Gebrak pintunya.
Ayah, begini caramu menyambat anakmu sendiri? Dasar anak durhaka. Dulu kau mengemis di jalanan, hampir mati kedinginan. Aku bawa kau pulang, angkat kau. Kau mau rebut kekuasaan Shen, kau rencanakan bunuh anak dan menantuku. Kalau bukan karena Xiao Mo beruntung, dia pun sudah jadi korban kebusukanmu. Ayah, itu semua sudah lewat. Kenapa masih diungkit-ungkit? Hari ini aku datang hanya ingin berdiskusi soal warisan harta keluarga Shen. Ngapain berdiskusi sama si tua bangka itu? Tangkapi saja. Kalau nggak setuju, pukuli sampai dia setuju. Shen Minghao, putrimu mirip kau. Sama-sama mau rebut sarang burung lain. Sama-sama tak tahu malu. Qin Mingyue, kau cari mati. Qin Jiao, kau keras kepala sekali ya? Semua ini gara-gara kalian pilih kasih. Qin Mingyue, awalnya semua milik keluarga Qin dan Shen akan menjadi milikku. Tapi semuanya direbut oleh Qin Mingyue. Apakah hanya karena dia anak kandung dan aku anak angkat? Hah? Qin Jiao. Bicara baik percuma. Harus pakai penggaris kebajikan ini. Lebasan pisaumu dulu. Lukanya masih membekas di tangan Ming Yue sampai sekarang. Hari ini, akan kukembalikan 10 kali lipat padamu. Xiao Mo, orang tuamu kubunuh. Ini tidak ada hubungannya dengan Jiao. Nona Ming Yue, penukaran bayi dulu. Juga aku yang atur. Semua ini salahku. Aku bersedia menanggung semua kesalahan. Semuanya, jangan bergerak. Aku Li Dalong dari kepolisian. Shen Minghao, kau diduga bunuh berencana, culik bayi, dan bahayakan keamanan publik. Sekarang kau ditangkap. Kenapa cuma ayahku yang ditangkap? Qin Mingyue tadi mau membunuhku. Kenapa kalian tidak menangkapnya? Rekaman CCTV di sini sudah kami tonton. Kalian yang memulai keributan. Nona Ming Yue dan Tuan Shen bertindak untuk membela diri. Bela diri apaan? Kalian jelas-jelas memihak. Qin Mingyue, aku akan melaporkan kalian. Kapten Li, aku juga punya rekaman CCTV dari acara pertunanganku. Saat Qin Jiao mencoba membunuhku. Rekaman CCTV. Nona Ming Yue, tenang saja. Kepolisian pasti akan menindak tegas pelaku kejahatan sesuai hukum yang berlaku. Kami tidak akan main-main. Qin Mingyue, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Jiao, Zhao Huan. Untuk kalian berdua, bukti kejahatan kalian yang lain juga sudah kukumpulkan. Semuanya akan kuserahkan ke pihak berwenang. Kurasa, sisa hidupmu akan kau habiskan di balik jeruji besi. Renungkan perbuatanmu. Hancur, semuanya hancur.